Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Anak-anakku semua, siswa-siswi SMK Muhammadiyah Bulus kelas 12. Alhamdulillah, sampai pada pagi hari ini kita masih diberi kenikmatan oleh Allah, kenikmatan iman, Islam, dan kesehatan, sehingga kita sampai pada pagi hari ini kita masih bisa bertemu kembali dalam pembelajaran mata pelajaran PKN yang insya Allah nanti kita akan belajar pada hari ini. Dan pada pembelajaran kali ini Bapak mencoba untuk membuat video agar rasa kangen Bapak terhadap anak-anak dan juga kangen anak-anak terhadap Bapak bisa terobati, karena sudah sekian lama kita tidak pernah ketemu dalam proses pembelajaran tatap muka. Dan pembelajaran kali ini di SMK Muhammadiyah Kudus diselenggarakan secara daring, baik itu lewat Microsoft Teams, kemudian dari Google Classroom ataupun lewat WA ya. Bapak mohon anak-anak untuk tetap semangat dalam belajar ya, walaupun belajar kita tidak bisa tatap muka, belajar secara daring, tapi saya harap anak-anak memang harus tetap semangat ya, dalam belajarnya. Dengan semangat belajar, mudah-mudahan cita-cita dan kesuksesan anak-anak akan bisa tercapai dan diraih. Anak-anakku semua yang Bapak banggakan, dalam kesempatan pada pagi hari ini mari kita belajar pada bab yang pertama, dan Bapak mohon semuanya bisa mempersiapkan buku paketnya, karena dengan belajar bersama dengan buku paket, terus kemudian di Classroom juga Bapak sudah membuat PPT, silahkan itu dipersiapkan PPT-nya, diklik itu di Classroom-nya ya. Terus kemudian buku paketnya juga silahkan dibuka di bab 1. Bab 1 mengenai materi tentang kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara, di mana di dalam bab yang pertama ini itu nanti terdiri dari 4 pembahasan ya. Jadi yang pertama nanti kita akan membahas tentang makna hak dan kewajiban warga negara. Terus kemudian sub pokok bahasan yang kedua yaitu tentang substansi hak dan kewajiban asasi manusia yang dijelaskan di dalam Pancasila. Terus kemudian sub yang ketiga yaitu tentang kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Kemudian sub pokok bahasan yang keempat yaitu tentang penanganan pelanggaran dan pengingkaran kewajiban warga negara. Itulah 4 pembahasan yang ada di dalam bab yang pertama. Lah, dalam kesempatan pada pagi hari ini kita nanti akan membahas pada satu sub pokok bahasan. Jadi tidak kita bahas 4-4-nya, tapi Bapak nanti akan membahas hanya pada satu sub pokok pembahasan saja.
yaitu tentang makna hak dan kewajiban warga negara. Oke, anak-anakku semua sudah siap untuk belajar ya? Oke, baik, mari kita bahas tentang makna hak dan kewajiban warga negara. Dalam pembahasan ini, anak-anak harus benar-benar memahami dua pengertian antara hak dan kewajiban, yang tentunya dua pengertian ini tidak asing bagi anak-anak, dan saya yakin anak-anak juga sudah bisa memahami, karena di kelas 11 kalau tidak salah itu kita pernah belajar mengenai dua pembahasan ini ya, yaitu tentang hak dan kewajiban. Hak itu apa? Hak adalah kekuasaan untuk berbuat sesuatu yang harus diterima, ya tentunya dengan penuh tanggung jawab ya. Sehingga kalau Bapak simpulkan, hak itu adalah sesuatu yang harus diterima oleh seseorang. Ini pengertian hak. Terus kemudian yang kedua, kewajiban. Kewajiban itu ya kebalikan dari pengertian dari hak. Kewajiban itu sesuatu yang menjadi tugas manusia yang harus dilaksanakan, yaitu dengan penuh tanggung jawab. Sehingga kalau disimpulkan, kewajiban itu adalah sesuatu yang harus dilaksanakan oleh seseorang. Ini ya. Jadi, hak itu yang diterima, kewajiban yang harus dilaksanakan. Dua pengertian ini memang tidak bisa terpisah-pisah, saling terkait. Jadi kalau Anda mau menerima hak, itu berarti Anda harus melaksanakan kewajiban. Karena hak Anda, hak kalian itu merupakan kewajiban dari orang lain. Begitu sebaliknya, kewajiban yang Anda lakukan, yang kalian lakukan, itu merupakan hak dari orang lain. Itulah hak dan kewajiban. Sehingga kalau ada pelanggaran HAM, itu sebagai akibat karena hak dan kewajibannya itu tidak dilaksanakan secara seimbang. Ini, maka kalau ada seseorang kok mau menerima haknya tapi tidak mau melaksanakan kewajibannya, jelas nanti akan terjadi pelanggaran HAM. Jadi prinsipnya demikian. Jelas ya? Oke. Mari kita lanjut. Apa itu yang dimaksud hak asasi manusia? Hak asasi manusia adalah hak dasar yang dimiliki manusia sejak lahir, dan ini merupakan pemberian langsung dari Allah yang Maha Kuasa, Tuhan yang Maha Esa. Ini ya, jadi HAM itu sudah diterima manusia sejak lahir. Jadi tidak benar kalau ada yang mengatakan HAM itu pemberian dari penguasa. Tidak ada. Jadi yang memberikan HAM itu adalah Allah yang Maha Kuasa, Tuhan yang Maha Esa. Ini. Nah, bagaimana pelaksanaan HAM yang ada di Indonesia? Pelaksanaan HAM yang ada di Indonesia harus sesuai dengan dasar hukum yang ada, yaitu sesuai dengan Undang-Undang Dasar nomor 39 tahun 1999. Itulah dasar hukum pelaksanaan HAM yang ada di Indonesia. Nah, berdasarkan undang-undang tersebut,
maka sifat-sifat daripada HAM, sifat HAM itu yang pertama universal, artinya berlaku untuk semua orang. Jadi HAM itu tidak hanya untuk penguasa, semua orang punya. Dan sifat HAM itu hakiki, artinya dimiliki semua manusia sebagai hak dasar yang dimiliki oleh seseorang, yang diberikan langsung dari Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Ini. Terus yang selanjutnya, sifat HAM itu adalah permanen, kekal, tidak bisa dipindahkan atau bahkan dicabut oleh pihak lain. Nih, ya, jadi permanen, kekal. Begitu juga sama, sifat HAM itu tidak bisa dibagi-bagikan atau dialihkan oleh orang lain, tidak bisa. Nah, itulah beberapa sifat-sifat daripada hak asasi manusia. Jelas ya, Nana? Oke. Terus yang kemudian kita bahas tentang yang kewajiban asasi manusia. Apa itu yang dimaksud kewajiban hak asasi manusia? Yaitu bentuk pembatasan atas hak asasi manusia yang sebagai sumbernya semua orang mempunyai, dan kalau ini dilaksanakan maka akan muncul sifat egoisme. Ini sehingga untuk membatasi terhadap pelaksanaan HAM, hak seseorang itu tadi, maka seseorang tadi dikenai kewajiban. Itu. Ini dengan maksud ya tadi, supaya dalam melaksanakan hak yang dimiliki tadi itu tidak akan muncul sifat egoisme, mementingkan diri sendiri. Ini. Karena apa? Karena manusia itu pada prinsipnya sebagai makhluk sosial. Manusia kan tidak bisa hidup sendiri, dia hidup yang ada di masyarakat. Nah, kalau dia hidup di masyarakat bersama dengan orang lain, dan orang lain juga mempunyai dua tadi, hak dan kewajiban, maka hak dan kewajiban itu harus benar-benar dilaksanakan. Kalian punya hak, orang lain juga sama punya hak. Nah, untuk bisa menikmati hak kalian dan orang lain juga bisa menikmati haknya, maka harus melaksanakan kewajiban. Seperti yang sudah saya katakan tadi, bahwa hak Anda, hak kalian itu adalah kewajiban dari orang lain. Itu. Ya begitu sama, kewajiban kalian itu merupakan hak dari orang lain. Itu ya, dua hal yang harus kita pahami bersama. Terus mengenai kaitannya dengan seseorang sebagai warga negara. Kalian sebagai warga negara itu juga mempunyai dua hal tadi, punya hak dan juga punya kewajiban. Baik, mari kita bahas yang makna hak warga negara. Hak warga negara itu apa? Hak warga negara adalah hak yang ada pada diri manusia, kedudukannya sebagai anggota dalam suatu negara, sehingga dibatasi statusnya sebagai
kewarganegaraannya. Ini ya. Apakah sama hak warga negara dengan hak asasi manusia? Gimana? Saya ulangi. Coba kamu klik itu PPT yang di selanjutnya itu ya, PPT yang ke-6. Di situ ada apa namanya, tulisan warna merah itu. Nah, itu pertanyaan dari Bapak. Apakah semua hak warga negara merupakan hak asasi yang dimiliki oleh semua manusia? Ya, coba sekarang klik yang PPT ke-7. Tidak semua hak warga negara adalah hak asasi manusia. Akan tetapi, semua hak asasi manusia juga merupakan hak warga negara. Ya kan? Nah, sekarang pertanyaan saya lagi. Terus kedudukannya lebih tinggi yang mana? Antara hak warga negara dengan hak asasi manusia. Lebih luas yang mana? Ya tentu saja jawabannya ada pada hak asasi manusia. Nah, itu ya. Jadi semua hak asasi manusia juga merupakan hak warga negara. Ini ya sudah pahami. Saya kasih contoh gini aja. Suatu misal ya, hak untuk menduduki jabatan dalam pemerintahan di Indonesia. Atau lebih tepatnya ginilah, siapa toh yang berhak untuk menjadi menteri atau presiden, segitu aja. Ada menduduki jabatan dalam pemerintahan di Indonesia. Ya tentu saja orang yang berkewarganegaraan Indonesia. Nah, itu ya kan? Ya, jadi dibatasi itu. Tidak semua orang berhak untuk menduduki jabatan dalam pemerintahan yang ada di Indonesia. Hanya WNI. Jelas ya? Berarti ruang lingkupnya lebih sempit karena berdasarkan pada status kewarganegaraannya. Terus yang selanjutnya, coba klik itu PPT yang ke-8 tentang makna kewajiban warga negara. Apa itu yang dimaksud kewajiban warga negara? Yaitu tindakan atau perbuatan yang harus dilakukan oleh seseorang sebagai warga negara sebagaimana yang diatur di dalam perundang-undangan yang ada, yang berlaku. Nah, ini ya. Nah, jadi kewajibannya dibatasi sebagaimana dia menjadi warga negara yang bersangkutan. Kemudian yang selanjutnya, hak dan kewajiban itu merupakan dua hal yang saling berkaitan. Jadi keduanya mempunyai hubungan kausalitas atau hubungan sebab akibat. Nah, itu yang seperti yang sudah Bapak singgung tadi. Ya. Seseorang akan mendapatkan hak apabila kewajibannya telah dipenuhi. Berarti kalau kita simpulkan, antara hak dan kewajiban itu yang harus kita laksanakan, kewajibannya lebih dahulu. Nah, ini contoh. Seorang pelajar mendapatkan pengetahuan dan keterampilan di sekolah sebagai akibat karena telah memenuhi kewajibannya dalam mentaati tata tertib dan membayar administrasi sekolah. Nah, itu makanya kalau anak-anak ya sudah menerima
pembelajaran, ya, sudah menerima proses pembelajaran, terus kemudian tidak melaksanakan kewajibannya, ya jelas itu akan melanggar HAM. Itu jelas ya anak-anakku ya. Oke, nah jadi itu ya sekedar untuk nge-refresh kita, mengecas ya belajar kita, ya mengulang lah, karena materi yang pertama ini hanya sekedar untuk mengingatkan kembali materi-materi yang kemarin ya. Saya kira hanya itu anak-anakku semua dalam pembahasan materi yang perdana ini. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan ini betul-betul bisa bermanfaat dan berguna bagi kehidupan kita sehari-hari. Amin. Kemudian yang selanjutnya, anak-anak silakan diklik ya di classroom-nya itu, di tugas siswa. Di situ sudah Bapak share ya beberapa tugas yang harus anak-anak selesaikan. Cuma ini yang membedakan dengan daring di waktu anak-anak kelas 11 kemarin. Tugas Bapak itu nanti harus kalian kirim ya, Bapak batasi itu waktunya, yaitu sampai pada proses pembelajaran ini selesai ya. Kalau tidak salah pembelajaran kita kali ini sesuai jadwal yang ada sampai jam berapa? Sampai jam 9.30 ya kan. Nah, sehingga Bapak berharap pada anak-anak semua, silahkan tugasnya nanti dikirim paling lambat jam 9.30. Kalau anak-anak terlambat dalam mengirim, nah itu nanti menandakan anak-anak dalam proses pembelajaran daring pada pagi hari ini, anak-anak tidak mengikuti sampai tuntas ya. Nah, dan nanti secara otomatis ya mohon maaf, maka tugas kalian saya anggap atau Bapak anggap Anda tidak mengerjakan, sehingga nilainya 0 ya. Kenapa Bapak berlakukan aturan semacam ini? Karena kalau kalian benar-benar mentaati aturan pembelajaran yang sudah ditentukan oleh sekolah dan disiplin dalam waktu belajar, maka Anda ya, Bapak yakin anak-anak sudah bisa mengirim sampai jam 9.30. Soalnya tidak banyak kok ya, tidak banyak, silakan dilihat saja nanti. Demikian anak-anak yang bisa Bapak sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf ya. Tetap stay at home aja, tetap di rumah saja ya, sambil belajar, dan jangan patah semangat walaupun belajar secara daring. Tetap semangat dalam belajar. Salam SMK Muhammadiyah Jawara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.